Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepadanya. Karena kita tahu saat kita menaikkan pujian penyembahan kita, sesungguhnya di saat yang sama Tuhan sedang memberkati kita. Amin. Dan mari pada kesempatan sore hari ini saya akan berbicara mengenai jemaat yang sehat atau gereja yang sehat. Apa sih artinya menjadi jemaat yang sehat, menjadi gereja yang sehat? Kalau minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa sebagai orang-orang percaya seharusnya kita hidup dalam terang keselamatan. Bahwa keselamatan jiwa kita sepenuhnya adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus saja, bahwa kita pasti diselamatkan sebab Allah telah menetapkan kita untuk diselamatkan. Amin. Dan kalau kita hidup dalam terang keselamatan itu, dalam kepastian keselamatan itu, maka kekristenan kita, kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai gereja, kita pasti akan sehat. Amin. Mari untuk itu kita membaca bersama-sama di dalam surat 2 Tesalonika pasal 1. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Haleluya. Puji Tuhan. Berbicara tentang gereja yang sehat, maka saya dapat mengatakan bahwa kesehatan gereja itu sangat penting dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di zaman modern ini. Bapak Ibu, kalau gereja tidak sehat, gereja tidak akan sanggup menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Gereja yang sehat memiliki dasar yang kuat dalam iman. Amin. Gereja yang sehat memiliki dasar yang kuat dalam kasih, dalam kesatuan yang akan memampukan kita untuk dapat bertahan. Dan tidak hanya bertahan, tetapi kita tetap bertumbuh meskipun menghadapi berbagai macam tantangan yang kompleks. Saudara, mungkin satu analogi ya, satu perumpamaan. Kalau kita sehat, sekalipun kita sibuk, kita capek, kita menghadapi berbagai macam pergumulan, melakukan tugas yang berat, maka kita akan dapat bertahan, bahkan mungkin kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Tapi kalau kita tidak sehat, kita sakit-sakitan, jangankan menghadapi tantangan, untuk beraktivitas saja kita sudah akan merasa kesulitan. Gereja yang sehat dapat bertahan menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan tetap terus bertumbuh sekalipun tantangan begitu besar.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gereja yang sehat itu mampu menghadapi sekularisme yang berkembang saat-saat ini. Gereja yang sehat di tengah-tengah sekularisme tetap dapat memegang teguh firman Tuhan sebagai landasan hidupnya. Saya mau mengatakan bahwa dunia ini semakin hari semakin sekuler, manusia itu semakin duniawi, tidak lagi mencintai hal-hal rohani. Hidupnya jauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan karena pengaruh sekulerisme. Tetapi gereja yang sehat, dia tetap teguh dalam iman, tetap teguh berpegang kepada ajaran firman Tuhan sebagai landasan hidupnya. Amin. Bapak Ibu jangan sampai kita orang Kristen jadi duniawi. Amin. Ini yang penting. Nah, gereja yang sehat itu Bapak Ibu tetap berpegang teguh kepada ajaran Alkitab yang absolut dan tidak mau tergoyahkan oleh relativisme moral yang berkembang sekarang ini. Saya mau mengatakan bahwa dunia sekarang ini sudah tidak punya standar moral. Dunia sekarang ini banyak yang menolak standar moral Alkitabiah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat tentang teologi progresif atau kekristenan progresif yang menolak Alkitab sebagai firman Allah, menolak standar moral sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Ngeri ya, kalau standar moral pernikahan sudah ditinggalkan. Pernikahan tidak lagi antara pria dan wanita, tetapi bisa antara pria dan pria, antara pria dan wanita. Sangat mengerikan kalau standar moral kekudusan pernikahan yang menentang seks di luar nikah, tetapi dunia sekarang sudah mulai hidup dalam seks bebas. Ngeri. Sekarang ini kita dipaksa untuk tidak hanya menerima adanya dua gender, pria dan wanita, tetapi ada jenis gender-gender yang lain yang harus kita akui. Gereja yang sehat tetap teguh berpegang kepada ajaran Alkitab yang absolut, sekalipun dunia dengan relativisme moralnya berkembang dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah nonton itu pembukaan Olimpiade di Paris itu. Kita mendapat tontonan para transgender mengolok-olok kekristenan, mengolok-olok perjamuan makan terakhir yang Tuhan lakukan sebelum penangkapan dan penyalipannya. Bagaimana Olimpiade itu menerima waria untuk ikut pertandingan dengan para wanita. Bayangkan saudara, ngeri kan? Kalau saya pakai wig, kemudian saya pakai rok dan saya mau bertinju sama wanita. Dan ada satu pertandingan yang menurut saya sangat-sangat tidak fair. Waria lawan wanita, ya jelas wanitanya kalah saudara ya. Ada di sini yang wanita merasa kuat, bisa panco dengan saya. Kan gak kuat. Ngeri, ini standar moral yang semakin hancur hari-hari ini. Bapak Ibu, di tengah-tengah pluralisme agama sekarang ini, kekristenan, gereja yang sehat tetap dapat memegang identitas kita dan tetap dapat menyatakan Injil kerajaan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Sekarang ini saudara, informasi tentang agama-agama sangat mudah didapat. Dan banyak orang-orang percaya yang bingung akan kebenaran mana yang seharusnya diterima dan lain sebagainya. Tapi gereja yang sehat Bapak Ibu, tidak terpengaruh, tetap dapat berpegang kepada identitas hidupnya. Gereja yang sehat itu menunjukkan ketabahan, menunjukkan ketekunan, keteguhan iman di tengah-tengah penganiayaan dan diskriminasi. Ya, tidak hanya di negara kita, di negara-negara lain, saudara, ada banyak diskriminasi terhadap orang-orang percaya, perlakuan yang tidak adil. Tetapi gereja yang sehat akan tetap tabah, akan tetap bertekun dalam iman sekalipun menghadapi penganiayaan dan diskriminasi. Gereja yang sehat Bapak Ibu mampu mengelola konflik yang terjadi di dalam gereja. Amin. Amin. Saudara, saya ini hari-hari ini banyak melihat perpecahan di dalam jemaat.
Ada banyak hal yang menyebabkan itu, tetapi sangat disayangkan kalau gereja tidak bisa mengatasi konflik yang terjadi di dalamnya. Yang jelas gereja yang sehat pasti mampu mengatasi konflik. Dan gereja yang sehat itu Bapak Ibu dapat melawan materialisme, dapat melawan budaya konsumerisme dengan mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang menekankan kasih, yang menekankan kemurahan hati, yang menekankan penyangkalan diri, yang menekankan pengorbanan hidup, dan yang menekankan kebersahajaan. Gereja yang tidak sehat mempromosikan materialisme, Injil kemakmuran. Tapi gereja yang sehat dapat melawan materialisme, dapat melawan konsumerisme, dan menjadi gereja yang hidup bersahaja sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Makanya sangat penting sekali menjadi gereja yang sehat supaya kita memiliki dasar fondasi yang kuat, dasar iman, dasar kasih, dasar kesatuan, sehingga tidak hanya kita bisa bertahan melawan berbagai macam tantangan itu, tetapi tetap bertumbuh di dalam Tuhan, tetap berkembang untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Nah, apa yang kita pelajari dari surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1-5 ini, kita melihat bahwa melalui salam ya atau kata-kata pembuka Paulus ini kita bisa melihat tentang apa yang menjadi ciri-ciri gereja yang sehat. Gereja yang akan dapat bertahan menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan dapat bertumbuh di tengah-tengah tantangan itu. Bapak Ibu, ternyata jemaat di Tesalonika itu adalah jemaat yang dapat menghadapi hal-hal yang sulit, dapat menghadapi tantangan, ya, karena gereja ini sehat. Gereja ini baru berusia sekitar 18 bulan ya setelah didirikan oleh Rasul Paulus melalui pelayanan penginjilannya bersama dengan Silwanus dan Timotius. Ya, tetapi gereja yang masih usia relatif muda ini sudah menghadapi yang namanya penindasan, sudah menghadapi yang namanya penganiayaan, bahkan mereka menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang menyusup dalam kehidupan gereja. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal 1, mereka bingung tentang kedatangan Tuhan kembali itu seperti apa. Namun demikian, ya, melalui pembacaan dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa sekalipun jemaat di Tesalonika ini menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi penganiayaan, menghadapi penindasan, menghadapi penderitaan, bahkan menghadapi pengajar-pengajar sesat, jemaat ini bertahan. Bahkan tidak hanya bertahan, jemaat ini bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih seorang akan yang lain. Mereka tabah, mereka tetap bertekun dalam iman. Ini teladan yang sangat luar biasa. Dan untuk itu, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk belajar dari teladan jemaat di Tesalonika ini, supaya kita menjadi jemaat yang sehat, jemaat yang menang, jemaat yang bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bapak Ibu, setidaknya ada 4 pelajaran penting yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini. Tapi pada kesempatan ini mungkin saya akan hanya menyampaikan bagian yang pertama. Dapat ditampilkan slide-nya bahwa gereja yang sehat menurut 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1-5 ini, yang pertama adalah gereja yang berbeda dari dunia ini. Gereja yang sehat itu tidak serupa dengan dunia ini. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, gereja yang sehat itu adalah gereja yang berlimpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau gereja itu sama dengan dunia, serupa dengan dunia, gereja itu enggak sehat. Kalau gereja itu miskin kasih karunia Allah, miskin damai sejahtera Allah, gereja itu enggak sehat. Yang ketiga Bapak Ibu,
Gereja yang sehat itu adalah gereja yang tetap bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam kasih seorang akan yang lain. Saudara, kalau tambah hari tambah kita beriman kepada Tuhan, tambah percaya, itu artinya kita bertumbuh dalam iman. Kalau tambah hari kita ini sebagai jemaat saling mengasihi seorang akan yang lain, itu tanda, itu bukti, itu ciri kalau kita adalah gereja yang sehat. Kalau kita tambah lama tambah ikut Yesus, tambah ngelokro, iman kita lemah, kita enggak semangat, ya iman kita merosot, artinya kita tidak sehat. Kalau sebagai jemaat kita tidak saling mengasihi, tidak mempedulikan seorang akan yang lain, ya kita menjadi gereja yang tidak sehat. Kita tidak akan mungkin dapat menghadapi tantangan di kehidupan zaman ini. Dan yang keempat, Bapak Ibu, gereja yang sehat itulah gereja yang tabah. Gereja yang tetap bertekun dalam iman sekalipun menghadapi penindasan, sekalipun menghadapi penderitaan. Nah, kalau gereja ada masalah sedikit sudah malas, ada tantangan sedikit sudah tidak mau setia, artinya gereja itu tidak sehat. Sekali lagi, gereja yang sehat, dia berbeda dari dunia ini. Tidak serupa dengan dunia ini. Gereja yang sehat adalah gereja yang hidupnya melimpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja yang sehat adalah gereja yang terus bertumbuh dalam iman kepada Allah dan bertumbuh dalam kasih seorang akan yang lain. Gereja yang sehat adalah gereja yang tetap tabah, tetap setia, tetap bertekun sekalipun menghadapi penindasan, sekalipun menghadapi penderitaan. Dan mari malam hari ini saya akan menguraikan bagi kita semua bagian yang pertama, bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang berbeda dari dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu merasa berbeda dari dunia ini? Yang merasa berbeda boleh katakan amin. Belum semua. Atau mungkin masih ragu-ragu. Bapak Ibu, kita berbeda dari dunia ini. Amin. Coba kita membaca lagi ayat 1. Saya hanya akan menjelaskan ayat 1 terlebih dahulu ya. Sekali lagi, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan bahwa Paulus menulis surat ya kepada jemaat orang-orang di Tesalonika. Orang-orang yang ada di dalam Allah Bapa kita, orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa jemaat di Tesalonika pada waktu Rasul Paulus menulis surat yang pertama dan surat yang kedua ini, usia mereka baru sekitar 18 bulan. Artinya bahwa 18 bulan sebelum Paulus memberitakan Injil bersama dengan Silwanus dan bersama dengan Timotius, di Tesalonika belum ada gereja. Orang-orang Tesalonika hidup tanpa Allah, hidup tanpa pengharapan. Orang-orang di Tesalonika hidup dalam kegelapan dosa. Tetapi setelah Rasul Paulus, Silwanus dan Silas, dan Timotius memberitakan Injil di sana, maka Yesus membangun gerejanya. Yesus mendirikan gerejanya, yaitu orang-orang yang dulunya hidup dalam kegelapan dosa, yang dulunya hidup tanpa pengharapan, yang dulunya hidup tanpa Allah. Sekarang mereka hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam Allah Bapa kita, dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapak Ibu. Artinya jelas bahwa jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang berbeda dari orang-orang Tesalonika lainnya. Sebelumnya mereka sama, ya.
Kalau kita membaca di Efesus pasal 2 ayat 1, 2 dan 3, ya. Kita semua dahulu adalah orang-orang yang mati karena pelanggaran dosa-dosa kita. Ya, kita patut dihukum karena kita hidup menuruti penguasa-penguasa dunia ini. Kita menuruti hawa nafsu kita yang jahat. Tetapi di dalam Yesus kita telah dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Sehingga kita memiliki persekutuan dengan Allah. Kita diselamatkan. Jadi gereja atau orang-orang di Tesalonika yang percaya kepada Yesus, jemaat di Tesalonika yang menerima keselamatan oleh iman dan anugerah di dalam Yesus saja, orang-orang yang sekarang tinggal di dalam Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah jemaat yang berbeda dari orang-orang Tesalonika lainnya. Amin. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Bahwa gereja itu entitas yang benar-benar baru. Entitas yang berbeda dari dunia. Sebab Tuhan telah menyelamatkan mereka, Tuhan telah mengaruniakan kehidupan yang mereka, dan mereka ada dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Berbeda. Jadi kalau jemaat di Tesalonika tetap sama seperti jemaat orang-orang Tesalonika lainnya, maka mereka tidak sehat. Demikian juga dengan kita. Kita akan menjadi jemaat yang sehat kalau kita berbeda dengan lingkungan di sekitar kita yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bapak Ibu, kita yang diselamatkan pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak diselamatkan. Mana amennya? Amin. Kita yang lahir baru pasti tidak sama dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa. Ya, kita yang memiliki persekutuan dengan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus, kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang hidup tanpa Allah, tanpa pengharapan. Beda. Makanya kalau kita nggak beda, maka kita bukan gereja yang sehat. Ada masalah dalam kehidupan kita. Nah, gereja dalam pengertian Alkitabiahnya itu bukan sekedar gedung ini Bapak Ibu ya. Gereja juga bukan sekedar organisasi sosial, tetapi gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dalam kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Gereja berasal dari kata eklesia. Dua kata Yunani, ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo itu artinya dipanggil. Jadi gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, kalau misalkan dunia sekarang ini gelap dan kita telah keluar dari kegelapan, maka sudah jelas kita berbeda dari dunia ini. Bapak Ibu, yakin telah dipanggil keluar dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib? Saudara berbeda dari dunia ini. Dunia ini kegelapan, kita terang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gereja sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap kepada terang Allah yang ajaib, itu menunjukkan bahwa kita memiliki identitas yang unik, kita memiliki identitas yang berbeda dari dunia ini. Itu sebabnya gereja yang sehat, gereja yang sejati seharusnya adalah gereja yang benar-benar berbeda dari dunia ini. Gereja yang tidak serupa dengan dunia ini. Orang Kristen tidak boleh hidupnya sama dengan dunia ini. Amin Bapak Ibu. Karena kita adalah manusia-manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita jadi orang Kristen masih sama dengan orang-orang duniawi, ya kita nggak sehat. Atau mungkin bahkan kita belum menjadi Kristen sama sekali. Bapak Ibu, kita berbeda karena identitas kita ini berbeda dari dunia ini. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 16. Identitas kita berbeda dari dunia ini. Yohanes pasal 17 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bapak Ibu, ini adalah doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Dan tidak hanya doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, tetapi ini juga doa Tuhan Yesus bagi semua orang percaya yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dia mengatakan bahwa murid-muridnya, bahwa orang-orang yang percaya kepadanya itu tidak berasal dari dunia. Bapak Ibu, itu identitas kita. Memang kita saat ini masih hidup di dalam dunia, kita dipanggil untuk melayani dunia, tetapi kita punya identitas tidak berasal dari dunia atau bukan dari dunia ini. Seperti Tuhan Yesus, Dia pernah hidup di dunia, Dia melayani di dunia, Dia memikul dosa-dosa kita di dunia, tetapi Dia bukan dari dunia ini. Ini identitas yang unik, identitas yang berbeda. Saya tidak dari dunia ini. Amin. Loh, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak dari dunia ini. Artinya kita berbeda dari dunia ini. Nah, kalau kita yang punya identitas dari dunia, hidupnya sama dengan dunia, ya kita nggak sehat dong ya. Ya. Saudara, kalau kita menyadari identitas kita bukan dari dunia, maka mutlak kita berbeda dari dunia ini. Sebagai orang-orang yang tidak dari dunia ini, sebagai orang-orang yang seperti Yesus tidak dari dunia ini, tatkala kita dipanggil untuk hidup di dunia ini, melayani di dunia ini, ya, saat kita dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa di dunia ini, kita ini dipanggil untuk mencerminkan karakter Kristus, untuk mencerminkan kasih-Nya, untuk mencerminkan kekudusan-Nya, untuk mencerminkan keadilan-Nya, untuk mencerminkan kebaikan-Nya. Dunia ini di sisi lain itu dipimpin oleh prinsip-prinsip yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Kita yang berbeda dari dunia, kita yang tidak dari dunia, dipanggil untuk mencerminkan karakter Kristus, menggarami dunia ini, menerangi dunia ini. Nah, kalau kita yang tidak berasal dari dunia ini hidup seperti dunia, maka kita tidak sehat. Kita tidak akan sanggup menghadapi berbagai macam tantangan yang kita hadapi di zaman akhir ini. Bapak Ibu, dunia itu mencintai kekuasaan. Dunia itu menghargai kesenangan-kesenangan. Dunia itu menghargai kekayaan. Seringkali mereka mencari kesenangan, mencari kekayaan dengan mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran, dengan mengabaikan prinsip-prinsip moralitas. Orang akan berkata, yang penting saya senang. Yang penting saya sukses, peduli amat dengan cara bagaimana saya mendapatkan kesenangan, peduli amat dengan cara dengan orang lain, yang penting saya mendapatkan kesuksesan. Gereja yang sehat dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Gereja yang sehat menunjukkan kasih, mengejar kekudusan, bahkan ketika prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang kita anut bertentangan dengan dunia, dibenci oleh dunia, mendapatkan perlawanan yang hebat, kita tetap setia mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, gereja yang sehat karena kita punya identitas yang unik. Sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kita tidak berasal dari dunia ini. Seperti Yesus bukan dari dunia ini. Gereja yang sehat mencerminkan karakter Kristus. Gereja yang sehat mencerminkan kasih, keadilan, kekudusan, kebaikan Allah. Gereja yang sehat hidup dalam kebenaran, tidak sama dengan dunia yang hidup dalam prinsip-prinsip yang bertentangan dengan firman Allah. Ini yang seharusnya membuat kita berbeda dari dunia ini. Hal yang kedua, gereja yang sehat itu berbeda dari dunia sebab apa? Sebab firman Allah itu menjadi landasan bagi hidup gereja, Bapak Ibu. Kita hidup berdasarkan pimpinan firman Tuhan. Kita hidup berdasarkan
firman Allah. Salah satu aspek yang membedakan gereja dari dunia adalah bahwa gereja ini hidup berdasarkan firman Allah. Kita tidak hidup berdasarkan hikmat manusia, tidak berdasarkan hikmat filsafat atau agama-agama dunia, ataupun pengetahuan-pengetahuan duniawi, tetapi kita hidup berdasarkan firman Allah yang adalah kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh hidup menuruti perintah-perintah Allah, kalau kita sungguh-sungguh mencintai firman Allah, merenungkannya siang dan malam, kalau kita sungguh-sungguh mentaatinya, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri, saudara, kita pasti akan berbeda dari dunia ini. Amin. Saudara, gimana ya caranya kita beda? Turuti aja firman, ikuti aja firman. Ya, kalau dunia mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita mengatakan kasihilah musuhmu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kita akan berbeda dari dunia ini. Amin. Kalau dunia mengejar kesenangan, mengejar kekayaan, mengejar popularitas, taati saja firman Allah, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka kita berbeda dari dunia ini. Amin. Ini yang perlu kita pahami. Firman Allah itu adalah kebenaran yang menguduskan hidup kita. Firman Allah adalah kebenaran yang menyucikan dan yang menuntun kehidupan kita kepada kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Coba lihat Yohanes 17 ayat 17. Yohanes pasal 17 ayat 17. Saya membaca untuk kita sekalian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Inilah salah satu aspek yang membuat kita berbeda dari dunia adalah firman Allah. Dunia mungkin memandang Alkitab sebagai buku kuno, buku yang tidak pantas dijadikan pedoman hidup. Tetapi kita orang-orang percaya, kita menjadikan firman Allah sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh taat firman, kita pasti berbeda dengan dunia ini. Ya, saya mengarang sebuah lagu ya memang tidak populer, tapi sempat dinyanyikan oleh Pak Robi sama Cindy beberapa waktu yang lalu di acara ulang tahun Mama mungkin ya. Mungkin saudara sudah melupakan itu, tapi saya nggak pernah lupa karena itu ciptaan saya. Boleh nyanyi? Boleh? Mengikut Yesus setiap hari, hidupku berubah menjadi indah seperti Dia, mengikuti Tuhanku di dalam suka maupun duka, ku kan tetap setia. Firman-Mu mulia jadi pedoman, mengikuti Tuhanku, ku akan berbuah di sepanjang perjalanan. Roh Kudus beri kekuatan, ku akan bersinar menjadi terang dunia, mengikuti Tuhanku. Jangan ragu-ragu kalau tepuk tangan. Kalau kita mau mengikut Yesus, mentaati firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, kita pasti berubah menjadi seperti Dia. Makanya kata Paulus dalam Filipi pasal yang kedua, milikilah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Milikilah kehendak Yesus. Biarlah firman Allah melimpah dalam kehidupan kita, taati itu. Maka kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Hidup kita akan berbuah di sepanjang jalan. Bahkan kita akan menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Bapak Ibu, kita berbeda kalau kita sungguh-sungguh taat firman. Kalau tidak, jangan mimpi kita akan menjadi berbeda dari dunia ini. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan, artinya kita menolak kebenaran-kebenaran dunia ini. Amin. Kita menolak relativisme moral yang umum di dunia ini. Kita menolak standar-standar moral yang sering berubah-ubah sesuai dengan budaya.
Kita memegang teguh kepada ajaran Alkitab, kita memegang teguh kepada kebenaran firman Allah, keadilan, kasih, dan kebaikan Allah. Itu yang kita lakukan. Tadi sempat saya singgung ya tentang relativisme moral, perkawinan, sesama jenis itu mengerikan sekali. Transgender, masalah aborsi, seks di luar nikah, dan masih banyak yang lain lagi. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Alkitab, kita akan menolak hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Amin. Yang berikutnya, kita berbeda dari dunia, itu artinya bahwa kita hidup dengan gaya hidup yang berbeda. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, gaya hidup kita pasti berbeda. Gereja yang sehat tidak hanya berbeda dalam keyakinan, tidak hanya berbeda dalam teologi, tetapi kita juga berbeda di dalam gaya hidup. Kita tidak sama dengan dunia ini. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang tidak. Perhatikan bagaimana Paulus menasihati jemaat di Roma, menasihati kita untuk tidak serupa dengan dunia, untuk tidak sama dengan dunia, untuk tidak menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi berubah melalui pembaruan budi kita. Bapak Ibu, pembaruan budi hanya didapat melalui pembelajaran firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita tidak berpikir alkitabiah, kita nggak akan pernah berbeda dengan dunia ini. Kalau kita nggak berpikir alkitabiah, hidup kita, keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita itu nggak akan pernah benar, nggak akan pernah alkitabiah. Makanya kenapa kita perlu belajar firman Allah, kita perlu memahami kebenaran firman Allah, karena itu menentukan cara kita berpikir. Apakah pikiran kita konseptual, maksudnya alkitabiah, apakah kita memiliki pemahaman yang sifatnya benar berdasarkan firman Allah. Kalau tidak, putusan-putusan kita, pilihan-pilihan kita tidak akan benar dan kita akan hidup menjadi sama dengan dunia ini. Kita hanya akan berbeda kalau kita membangun gaya hidup yang berbeda. Itu berarti bahwa kita harus menunjukkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada penguasaan diri. Dunia dipenuhi dengan kejahatan, dunia dipenuhi dengan kebencian, dunia dipenuhi dengan kekerasan, dunia dipenuhi dengan ketidakadilan. Kita dipanggil untuk menyatakan terang Kristus, untuk menyatakan kasih Kristus, untuk menyatakan kemuliaan Kristus dengan gaya hidup yang berbeda dari dunia ini. Bapak Ibu, dunia ini mengembangkan gaya hidup hedonisme, mencari kesenangan, mencari kepuasan diri sendiri. Ya, dunia ini mengembangkan gaya hidup individualisme, ada yang sangat ekstrim, gak peduli orang lain. Ya, kadang-kadang ada juga jemaat yang individualisme, gak mau kenal kiri kanan. Kebaktian sih bareng, tapi gak kenal kiri kanan. Ya, pokoknya aku datang ke gereja, pulang ya sudah selesai, gak perlu kenal sama yang lain. Kita berbeda dari dunia ini, amin. Maaf anak-anak muda, hati-hati dengan seks bebas. Saya diberikan satu berita digital bahwa di satu kota di Indonesia 79% anak remaja 14 sampai 17 tahun menjalani seks pranikah. Ngeri kan? Anak-anak 14 sampai 17 tahun. Gaya hidup kekerasan dan lain sebagainya. Kita berbeda, kita hidup dalam kasih, dalam sukacita, damai sejahtera, amin. Dalam kemurahan, dalam kesabaran, dalam kebaikan, kita menunjukkan kemuliaan Kristus, keadilan Allah, kekudusan Allah di dunia yang semakin rusak ini. Bapak Ibu, kita hanya akan dapat menjadi berbeda dari dunia ini kalau kita sungguh-sungguh membangun gaya hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Yang berikutnya, yang keempat, saudara. Kita ini berbeda karena apa?
Karena misi gereja itu berbeda dari ambisi dunia ini. Ya, misi gereja itu sangat berbeda dengan keinginan dunia ini. Dunia seringkali berfokus kepada kesuksesan materi. Dunia berfokus pada kekuasaan dan hal-hal yang sifatnya duniawi. Namun gereja fokus pada apa? Fokus pada pemberitaan Injil Yesus Kristus. Membawa kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus kepada setiap orang yang dapat kita jumpai. Ingat amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Bapak Ibu, kita berbeda dari dunia karena misi kita adalah pemberitaan Injil Yesus Kristus. Misi kita membawa jiwa-jiwa kepada terang kemuliaan Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Visi kita memberitakan kasih karunia Allah yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sementara dunia mencari kesuksesan materi, sementara dunia mencari kekuasaan, mencari kesenangan duniawi, kita menjangkau jiwa-jiwa dengan Injil keselamatan. Bapak Ibu, gereja yang sehat itu memahami tugas utamanya, menyebarkan kasih Kristus. Menyebarkan kabar sukacita, melayani orang lain, mempersiapkan jemaat untuk kehidupan yang kekal. Amin. Itulah yang kita lakukan hari-hari ini. Dan itulah yang akan kita terus lakukan. Gereja ini berfokus pada pemberitaan Injil, pengajaran firman. Gereja ini mempersiapkan jemaat untuk bermisi, mempersiapkan jemaat untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Makanya mungkin Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan tema menjadi kaya dalam 2 langkah. Atau kunci hidup sukses, kaya raya, dan berkelimpahan. Mungkin tidak akan ada tema-tema yang seperti itu. Tetapi tema-tema yang diberikan adalah soal kerajaan Allah, soal keselamatan, sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu misi kita Bapak Ibu. Ya jujur aja ada banyak godaan ya saudara ya. Ya saat kita menjalankan misi gereja yang seperti ini, seringkali saudara kita tergoda ini mengukur keberhasilan gereja itu dengan standar duniawi. Contohnya, wah gereja itu berhasil kalau anggota jemaatnya banyak. Pertanyaannya apakah kalau anggota jemaat banyak itu pasti gereja itu berhasil? Belum tentu. Orang yang banyak itu sungguh-sungguh cinta Tuhan tidak? Orang yang banyak itu sungguh-sungguh melayani Tuhan tidak? Orang yang banyak itu sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya kepada Tuhan tidak? Nah kalau banyak hanya partisipan, tidak sungguh-sungguh setia, tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya enggak berhasil. Wah, kamu sukses ya, jemaatmu banyak, orangnya banyak. Pertanyaannya, bagaimana cara jemaat itu menjadi banyak? Apakah melalui pemberitaan Injil ataukah melalui door prize? Iya Pak ya. Atau melalui cara-cara yang lain? Ya seperti kita sekali mengukur orang itu sukses karena hartanya banyak. Ya karena rumahnya besar, pertanyaannya harta banyak itu dari hasil mencuri atau kerja benar kan begitu ya. Rumah besar dari hasil merampok atau dari hasil membangun sendiri, itu kan pertanyaan. Seringkali kita mengukur dengan cara-cara duniawi. Alkitab mengajarkan kita bahwa mengukur kesuksesan itu berdasarkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesetiaan kita kepada panggilan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu kalau orang ya secara materi mungkin sukses, mungkin punya harta banyak. Tetapi kata Tuhan Yesus, apa artinya kamu memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Apa artinya segala yang kita dapat kalau ternyata semua kita dapat dengan cara-cara yang berdosa, yang menyebabkan Allah akan menyebut kita sebagai pembuat kejahatan.
Saya tidak akan ragu mengingatkan lagi Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang akan berkata, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah membangun gereja yang besar, gereja mega church, kan begitu. Bukan aku telah mengadakan mujizat. Dia berpikir, aku sukses loh Tuhan, aku berhasil loh Tuhan, banyak pekerjaanku, banyak yang aku hasilkan. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Inyalah kamu sebab kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan tergoda untuk mengukur kesuksesan dengan ukuran duniawi. Tapi mari kita mengukur kesuksesan kita atas dasar kesetiaan kita kepada Tuhan, atas dasar kesetiaan kita pada panggilan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalipun mungkin secara duniawi kita nggak kelihatan sukses, tapi kalau kita setia sampai mati seperti Yesus, apakah sukses? Ya, matinya seperti seorang penjahat, disalib, mati dengan cara yang sangat mengerikan, tetapi dia sukses karena dia telah mengikuti kehendak Allah, taat sampai mati di atas kayu salib, sehingga Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di mana pada akhirnya semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan semua lutut akan bertelut menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Amin. Jangan menilai kesuksesan atas dasar penilaian-penilaian duniawi. Tapi nilai apakah aku setia kepada Tuhan. Apakah aku setia pada panggilannya. Apakah aku hidup di dalam jalan dan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya, yang kelima, bahwa penganiayaan itu sebagai bukti bahwa kita itu berbeda dari dunia ini. Ya. Gereja yang sehat itu seringkali mengalami penganiayaan. Gereja yang sehat itu seringkali mengalami penindasan. Kenapa? Karena berbeda dari dunia ini. Kita tidak akan teraniaya kalau kita tidak memberitakan kebenaran. Kita tidak akan teraniaya kalau kita tidak menemplak dosa. Kalau kita tidak menyatakan kesalahan. Kalau kita tidak menegur. Kalau kita tidak menasihati, kita tidak akan teraniaya. Tetapi saat kita memberitakan kebenaran, saat kita menemplak dosa, saat kita memperbaiki kelakuan, saat kita mengoreksi, tidak jarang kita menghadapi penolakan. Amin Bapak Ibu. Saat Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah itu, dia tertolak karena manusia tidak mencintai terang, menyukai kegelapan. Perhatikan rasul-rasul semuanya mati sebagai syahid, mati sebagai martir. Kenapa? Karena mereka memberitakan firman, karena mereka berbeda dari dunia ini, karena mereka menemplak dosa, mereka mengoreksi, mereka memperbaiki kelakuan. Ya khotbah-khotbah yang mengenakkan telinga ya mendapat pujian. Apalagi yang memberikan sensasi, wah luar biasa. Tapi ketika ada nasihat, ada teguran, ya, ada hajaran firman Allah. Seringkali kita, ini Om Doni ini kok khotbahnya kok kerengnya sih, ada apa sih? Kenapa sih Om Doni ini kok nembak saya ya? Saya nggak nembak saudara. Haleluya Bapak Ibu. Yesus sendiri mengatakan dunia membenci orang-orang percaya. Dunia membenci murid-muridnya karena mereka tidak berasal dari dunia ini. Dunia membenci Yesus karena Yesus tidak berasal dari dunia ini. Karena Yesus memberitakan kebenaran. Penganiayaan yang kita alami sebagai gereja yang berbeda dari dunia itu bukan tanda kegagalan, tetapi itu bukti bahwa kita telah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu bukti bahwa kita tidak kompromi dengan dunia ini. Itu bukti bahwa kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, dunia hanya akan mencintai orang-orang yang serupa dengan dirinya. Karena dikatakan orang fasik tidak akan tahan berdiri di dalam kumpulan orang-orang benar.
Orang benar akan ditolak dalam kumpulan orang fasik. Makanya mari kita menghadapi aniaya sebagai sebuah tanda bahwa kita telah taat kepada Tuhan, bahwa kita berbeda dari dunia ini. Coba kita mundur lagi di ayat kita di 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika ayat yang ke-5, perhatikan di situ ya. Atau mulai ayat yang ke-4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Amin. Saudara, kalau kita teraniaya, kalau kita menderita karena kebenaran, karena kita memberitakan firman, karena kita tidak kompromi dengan dunia, karena kita hidup berbeda dengan dunia itu artinya bahwa kita benar adalah anggota kerajaan Allah. Amin. Tapi kalau kita duduk dalam kumpulan pencemooh, berdiri di kumpulan orang berdosa, maka sesungguhnya kita bukan milik kepunyaan Allah. Mari, pandang penderitaan bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai bukti bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak kerajaan Allah dan kita layak menerima kerajaan itu, yaitu kita yang sekarang sementara menderita karena kerajaan itu. Yang terakhir Bapak Ibu, kita berbeda karena kita setia hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Kita setia kepada Tuhan Yesus saja. Ya, gereja yang sehat itu memandang kesetiaannya kepada Tuhan sebagai prioritas yang utama. Di atas kesetiaan kepada dunia atau bahkan kepada diri sendiri. Matius 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Gereja yang sehat memprioritaskan kerajaan Allah. Gereja yang sehat memprioritaskan doa, memprioritaskan pembacaan firman Allah, memprioritaskan ibadah, memprioritaskan pelayanan, memprioritaskan kepentingan Tuhan di dunia ini. Sementara dunia mengutamakan kesenangan pribadi. Sementara dunia mencapai kepuasan diri sendiri. Tetapi gereja mengutamakan kehendak Tuhan. Amin. Gereja setia kepada Yesus Kristus. Gereja setia kepada misi Allah di dunia ini. Saudara, di mana kesetiaan kita hari-hari ini? Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Komitmen dalam doa, komitmen dalam pembacaan firman Allah, komitmen dalam ibadah, ya. Tidak peduli ada penutupan jalan, karena ada banyak jalan menuju GPDI Eklesia. Amin. Kalau komitmennya pada diri sendiri, aduh kesel aku wis muter-muter, alah wong dalam kota aja lo kok jauh. Saya ini katanya Pak Chandra, sopir antar kota, antar provinsi. Ini cuma dalam kota aja nggak mau muter-muter dikit. Di mana kesetiaan kita? Apakah kepada dunia? Apakah kepada diri sendiri? Jangan sampai karena kita punya kepentingan yang sama atau punya konflik of interest, lalu Tuhan kita jadikan yang nomor 2. Tuhan sabar dulu ya, dunia dulu. Tuhan sabar dulu ya, saya dulu. Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi berbeda dari dunia kalau kita tidak memandang komitmen kita kepada Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Amin. Mau menjadi gereja yang sehat? Gereja yang dapat menghadapi berbagai macam tantangan zaman. Yang tidak hanya dapat bertahan, tetapi tetap terus bertumbuh berkembang di dalam Tuhan. Berbedalah dengan dunia ini. Hendaklah kita melimpah dengan kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menjadi gereja yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, yang bertumbuh di dalam kasih kepada sesama. Dan mari kita menjadi gereja yang tetap tabah, tetap bertekun,
sekalipun harus menghadapi berbagai macam penderitaan dalam dunia ini. Amin. Sama-sama kita berdiri.